Baik, kemudian kita masuk ke sisi positif bangsa Arab. Ya, kalau tadi ya sisi-sisi jahiliyahnya, ya sisi-sisi tidak benarnya. Nah, kalau ini adalah sisi-sisi yang baik. Ya, sisi-sisi yang positif dari bangsa Arab. Nah, meskipun ya penuh dengan kesyirikan dan kejahiliahan, bangsa Arab masih memiliki sifat mulia yang kemudian disempurnakan oleh Islam. Nah, apa saja? Yang pertama kedermawanan. Ya, sangat memuliakan tamu, bahkan rela menyembelih satu-satunya unta milik mereka untuk ya menjamu tamu itu. Ya, untuk menjamu tamu itu. Nah, jadi bangsa Arab itu ya seorang yang dermawan. Ya, aib bagi mereka ya kalau tidak bisa memuliakan tamu. Ya, aib bagi mereka kalau tidak bisa memuliakan tamu. Ya, dan tadi ya masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Jadi mereka ini gila, gila kemuliaan, gila kehormatan. Ya, sehingga dari latar belakang itulah mereka menjadi orang-orang yang dermawan, ingin dipuji, ingin dimuliakan. Dan mereka sangat khawatir kalau sampai dikatakan, ya mereka itu kikir, ya mereka itu bakhil. Ya, jadi ini sisi kedermawanan mereka. eh Ya, dan ya nanti sampai kemudian ada karya dari Al-Jahid, ya kalau tidak salah, beliau ya seorang ulama Muslim, ya tapi seorang Mu'tazilah. Ya, beliau yang menulis kitab Al-Hayawan. Ya, jadi anatomi hewan itu beliau yang nulis. Ya, punya kitab Al-Bayan wa Tabyin. Ya, juga beberapa kitab yang lain. Ya, dan beliau juga ahli sastra. Nah, beliau ceritakan di salah satu kitab beliau, ya ini beliau membuat cerita. Ya, jadi kisah seorang yang tinggal di perbukitan, ya dari kalangan bangsa Arab, kemudian melihat ada rombongan yang akan melewati tempat tinggal mereka. Dan aib ya bagi mereka kalau ada rombongan yang melewati tempat tinggal mereka tidak dijamu. Ya, sebagai tamu dan dipenuhi kebutuhannya. Ya, tapi saat itu dia tidak punya apapun. Ya, dia tidak punya apapun. Ya, dan anaknya tahu ya bahwasanya aib kalau tidak bisa menjamu tamunya. Saking mereka menjunjung tinggi kedermawanan, anaknya mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, ya jika engkau kemudian merasa ya malu, tidak ada yang bisa disuguhkan kepada mereka ketika mereka ya melewati tempat kita, maka sembelihlah saya untuk dihidangkan daging saya itu ya untuk menjamu mereka." Itu sampai begitu. Ya, kemudian diterangkan ya akhirnya tiba-tiba ada hewan liar yang lewat ya di dekat ya tempat tinggal mereka. Ya, akhirnya kemudian diburu dan didapatkan satu dari hewan liar tersebut dan akhirnya bisa memiliki ya daging yang bisa disuguhkan kepada tamu-tamunya. Tapi lihat bagaimana orang Arab itu menjunjung tinggi nilai kedermawanan, ya sampai sang anak pun ridho dijadikan sebagai sembelihan untuk dihidangkan ya kepada tamu-tamunya. Nah, ini ya satu hal yang layak untuk kemudian diapresiasi. Ya, namun lagi-lagi kedermawanan itu ya tergantung mereka baik atau tidak baik. Ya, kalau baik insya Allah digunakan untuk infak di jalan Allah. Ya, nanti para sahabat kan kita tahu ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Abdurrahman bin Auf. Ya, tapi orang-orang musyrik juga dermawan tapi untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Ya, makanya di Al-Quran Allah berfirman, Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu juga menginfakkan harta mereka, tapi untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Ya dermawan, ya tapi kalau salah jalan ya masalah juga. Baik, kemudian teguh pada janji. Mereka sangat menghargai ya dan komitmen ya terhadap sumpahnya. Jadi kalau sudah berjanji mereka tidak akan ya mencabut janjinya. Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang yang menepati janji. Makanya kalau sudah ada ya deklarasi dengan saling tolong menolong ya sesama anggota keluarga, makanya mereka akan pegang teguh itu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unsur ahok zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu baik ketika dia zalim ataupun dizalimi. Cara pandang bangsa Arab itu nggak begitu. Ya, kalau dia zalim, tolong untuk ya semakin zalim. Dan kalau dizalimi, tolong biar tidak dizalimi. Tapi Islam tidak demikian. Unsur ahok zaliman au mazluman. Ya, tolong saudaramu ketika dia zalim ataupun dizalimi. Ya, ketika zalim, tolong dengan mencegah kezaliman itu. Dan ketika dizalimi, tolong. Ya, biar dia tidak dizalimi.
Ya, tapi intinya bagi mereka pokoknya kalau sudah komitmen ya diikat dengan hubungan kekeluargaan dan juga wala, ya mereka akan bela mati-matian. Terlepas dia benar atau salah, ya akan dipegang mati-matian. Ya makanya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka tidak beriman, ketika Nabi dan para sahabat diboikot, ya keluarga beliau Bani Hashim, Bani Muttalib, ya juga ikut diboikot. Ya kenapa? Karena tadi kesetiaan, ya berpegang teguh pada janji kesetiaan kekeluargaan. Nah itu mereka pegang. Ya dan bahkan nanti dikisahkan ya, kisah yang sangat masyhur. Jadi orang-orang Arab itu, ya kalau mereka tidak tinggal di Jazirah Arab itu nanti terbagi menjadi dua. Ya ada yang tinggal di Syam itu namanya Bani Ghassan, ya menjadi bawahan Romawi. Ada Al-Manadirah itu tinggal di daerah Hirah, daerah Irak, yaitu menjadi bawahan Persia. Nah, orang-orang Arab yang dekat dengan orang Persia ini, mereka begitu takut dengan Persia. Makanya sampai Nabi nanti ketika mendakwai Bani Syaiban, itu mereka siap membela Nabi, tapi nggak siap lawan Persia. Tapi Nabi nggak mau. Ya saking ya bangsa Arab itu begitu takut dengan bangsa Persia. Nah itu ada ya satu tokoh dari satu kabilah yang berkonflik ya dengan Kisra, Raja Persia. Ya, dan akhirnya dia titipkan anaknya dan hartanya kepada sahabatnya dari kabilah yang lain. Nah, akhirnya kemudian Kisra marah dan minta agar ya si anak dari orang tersebut diserahkan. Ya, keluarga dari orang tersebut diserahkan. Tapi karena dia sudah berjanji untuk membela dan melindungi anak dari sahabatnya itu, dia siap berperang walaupun melawan Persia dan akhirnya menang. Ya, dan akhirnya menang. Ya, padahal sebelumnya dia takut ya dengan Persia, tapi karena sudah janji, ya dia pertahankan janji itu dan akhirnya dia mendapatkan kemenangan. Ya dikenang oleh bangsa Arab karena ini menjadi satu hal yang ajaib, ya bangsa Arab itu bisa mengalahkan Persia. Nah itu begitu ya, teguh pada janji. Kemudian harga diri atau izzah, memiliki keberanian dan tidak mau dihinakan. Tadi ya, jadi orientasi hidup mereka itu ya adalah dunia, tapi mereka hanya mau hidup kalau ya kalau mulia. Ya, tapi kalau kemudian kehormatan mereka dilecehkan, direndahkan, mereka lebih baik mati dan siap berperang ya untuk membela kehormatan dan kemuliaan harga diri mereka. Nah, itu izah yang ada dalam diri mereka. Dan inilah yang menjadi sisi positif ya dari bangsa Arab yang Al-Qur'an itu Allah turunkan ya untuk mereka ya pada mereka sebagai rahmatan lil alamin karena ada satu sifat-sifat yang kemudian memang ya selaras dengan nilai-nilai keislaman walaupun ya di sisi yang lain ya mereka adalah masyarakat jahiliyah.